Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Habib atau jamaknya Habaib yang mereka mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Ya. Cuma ya pada akhirnya klaim ini terbantahkan, sobat-sobat, oleh tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan dikuatkan juga, sobat-sobat, oleh tes DNA ya, yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi itu bukan orang Arab, akan tetapi keturunan bangsa Yahudi, sobat-sobat. Ya, kalau saya memang, sobat-sobat, sebelum adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga tes DNA yang hasilnya mencengangkan, saya memang sudah menyimpan ketidakpercayaan, sobat-sobat, keraguan terhadap ya mereka yang menyematkan ya gelar Habib di depan namanya. Cuma ya saya kan tidak bisa ya membuktikan keraguan saya, ketidakpercayaan saya, sobat-sobat. Dan alhamdulillah ya akhirnya keraguan saya, ketidakpercayaan saya terjawab dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, yang dari hasil penelitian beliau ternyata nasab klan Ba'alawi itu terputus, tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, ini ilmiah, berdasarkan data-data, berdasarkan kitab-kitab. Nah, dikuatkan penelitian secara medis. Ya. Dites DNA-nya. Dan ternyata ya hasilnya juga mencengangkan. Meruntuhkan klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Ya, mereka ini kan begitu ya tingkah lakunya seakan-akan ya mereka ini apa ya ya ada di antara mereka yang sombong, merendahkan ya pribumi. Kita sebagai orang pribumi direndahkan. Nah, malah ada yang mengatakan Habib bodoh sekalipun lebih mulia dari ulama. Ya. Nah, tapi ya sudah, sobat-sobat, sekarang ya itu semua ya sudah tahu kita, ternyata mereka bukan keturunan Rasulullah. Nah, tetapi sobat-sobat, yang ingin saya sampaikan ya, selain mereka ini ya mengklaim keturunan Rasulullah, mereka juga akrab dengan dongeng-dongeng, kisah-kisah, cerita-cerita hurufat, sobat-sobat. Ya, ini ada yang mengatakan ketemu Nabi, bahkan bukan sekali, berkali-kali. Ya, bahkan bukan dalam mimpi, ya dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tertidur. Ya, dalam keadaan tidak tidur.
bisa ketemu Nabi berkali-kali. Ya kan, luar biasa ini hurufnya. Ya. Nah, ya, ternyata Habib Rizik Syihab juga punya juga cerita hurufat, sobat-sobat. Ya. Ya, Habib Rizik yang menyampaikan seorang wali bisa menentukan hadis itu sahih atau dhaif, ya, hanya dengan melihat cahaya dari mulut, ya, dengan cahaya dari mulut orang yang menyampaikan. Nah bagaimana bagaimana jelasnya? Ya, ini sobat-sobat cuplikan videonya. Ya. Ada seorang wali, dia punya muridnya juga ulama. Nah, tapi muridnya bukan murid, anaknya ulama. Tapi anaknya ulama mencapai tingkat wali, Oh, belum wali. Ini ayahnya luar biasa. Ayahnya nggak pernah belajar ilmu hadis. Nggak pernah belajar ilmu hadis. Belajar sekedarnya. Nggak ahli amat dalam studi hadis. Sementara anaknya ulama hadis. Dia pelajari hadis, dia pelajari sanad, matan, segala macam. Tapi yang menariknya, sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai. Ini hadis sahih. Wah. Ini hadis dhaif. Ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung. Dia tanya, ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Kalau 1-2 hadis, mungkin karena si ayah pernah baca. Ini setiap dengar hadis. Wah, setiap dengar hadis. Dan begitu anaknya cek, betul omongan bapaknya. Wah. Padahal si anak tahu, bapaknya bukan ahli hadis. Tapi kok bapaknya bisa tahu? Dia sendiri untuk menilai hadis, dia mesti korek dulu itu. Dia mesti lihat dulu kitab-kitab yang dia punya, saudara. Nah, si ayah nggak mau buka rahasia. Nggak apa-apa. Itu mungkin kebetulan aja, periksa aja, betul gak? Pokoknya ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, selalu begitu ya Pak. Singkat cerita, begitu sang ayah sedang sakaratul maut, ingin meninggal dunia, sang anak penasaran masih nanya, ayah, kasih tahu dong, kenapa kau bisa tahu hadis ini sahih, yang ini enggak? Sang ayah mengatakan kepada si anak, bersihkan hatimu nak. Takutlah kepada Allah. Kalau kau takut kepada Allah, bersih kau punya hati, maka Allah akan buka mata hatimu. Buka mata kau hati. Bisa melihat yang orang lain gak lihat. Wah. Nah, kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih. Dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Cahaya, subhanallah. Kalau aku lihat cahaya keluar, ini hadis Nabi ini yang hadis Nabi. Keluar cahaya, itu hadis sahih. Hadis sahih. Nabi. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, ada cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang. Ini hadis dhaif. Dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Subhanallah. Tapi enggak pernah ucapkan itu. Subhanallah. Ini namanya mata batin. Mata batin. Mata batin begini enggak bisa dipelajarin di pesantren, enggak bisa. Di majelis taklim enggak bisa ya, kawan. Mata batin ini anugerah Allah. Allah menganugerahkan kepada hambanya mata batin yang cemerlang karena dia bertakwa istiqomah di jalan Allah. Ya, sobat-sobat itu ya. Ya dari mana? Dari mana bisa menentukan ya sahih atau dhaifnya, mungkin juga palsu barangkali, dengan hanya melihat cahaya dari orang yang menyampaikan. Ya. Dari mana dalilnya? Ya Nabi saja tidak seperti itu. Tidak ada satu riwayat pun ya atau ulama ya satu pun tidak ada yang pernah menyampaikan menentukan kesohihan, kedoifan atau palsunya sebuah hadis hanya karena cahaya dari mulut yang menyampaikan. Ya. Nah, ini jelas tidak ilmiah. Ini dongeng, sobat-sobat. Ya, ini hurufat. Tetapi kan, karena mereka mengklaim diri mereka Habib, keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, ya umatnya percaya. Ya apalagi ditambah
dengan pernyataan bahwa umat itu tidak perlu dalil. Dalil itu urusan ulama. Ya, tambah. Ya, umatnya ini seperti sapi dicocok hidung. Ikut saja. Ya, percaya saja dengan yang disampaikan panutan mereka atau yang mereka anggap sebagai keturunan Rasulullah. Ya, contohnya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini. Ya, padahal menentukan sahih tidaknya sebuah hadis yang pertama, ya, bertentangan tidak dengan firman Allah. Itu yang paling utama. Kalau sudah bertentangan, ya sudah, hadis itu tidak bisa dipakai. Ya. Ya, karena kan hadis itu menjelaskan yang ada di Al-Quran, atau sebagai penguat, atau sebagai interpretasi dari firman Allah tersebut. Ya, dari situ. Bukan dari cahaya ya mulut orang yang menyampaikan. Yang menggelikan ini sobat-sobat. Dan siapa sih yang pernah melihat ya ketika seseorang menyampaikan hadis ya keluar cahaya? Siapa? Ada buktinya. Nah, jadi sobat-sobat, itulah yang ingin saya sampaikan. Ya. Ya. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.